Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osa Aprilia Susanti dengan NIM 2130 103070. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Fikri Rizky Febrian MPD. Mata kuliah Mikromanajemen, tugas tentang idealnya pendidikan di Indonesia. Idealnya pendidikan di Indonesia. Pendidikan ideal di Indonesia adalah pendidikan yang mampu satu, membangun karakter, di mana di sini yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang tinggi dan tanggung jawab kepada peserta didik. Yang kedua, mempersiapkan masa depan, yaitu pendidikan harus membekali siswa dengan kebutuhan untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, memperluas akses dan kesetaraan, di mana di sini akses yang dimaksudkan adalah pendidikan tersebut merata hingga ke pelosok daerah. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, di mana kualitas guru di sini merupakan keterampilan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Yang kelima, memanfaatkan teknologi. Dalam pemanfaatan teknologi ini sesuai dengan perkembangan zaman, serta bahan ajar berbasis teknologi yang diterapkan kepada siswa. Yang keenam, memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan. Di sini kita melihat adanya relasi atau kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat untuk menciptakan idealnya pendidikan Indonesia itu sendiri. Dampak positif idealnya pendidikan di Indonesia. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu melahirkan generasi yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Dengan meningkatkan daya saing bangsa asing dan kancah internasional, mendorong kemajuan di berbagai sektor seperti ekonomi, teknologi, dan budaya. 2. Memperluas kesempatan. Di sini yaitu membuka akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua kalangan, memperluas peluang kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, memperkuat persatuan bangsa dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, kebangsaan, dan gotong royong sejak dini, membentuk generasi yang mampu menghargai perbedaan dan bekerja sama membangun bangsa. 4. Meningkatkan kualitas hidup, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan. 5. Memperkuat demokrasi, yaitu melahirkan generasi yang kritis, mandiri, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Tantangan di Indonesia dalam menjadikan pendidikan ideal, yang pertama adanya kesenjangan akses dan kualitas, di mana di sini adanya kesenjangan geografis, yaitu distribusi infrastruktur dan kualitas pendidikan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang keduanya yaitu adanya kesenjangan kesetaraan, di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus masih menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan yang inklusif. Yang kedua, adanya kurikulum dan pedagogi, di mana di sini kurangnya relevansi dengan kebutuhan dunia kerja, serta kesenjangan antara materi pengambilan dengan kebutuhan kerja. Yang ketiga, yaitu adanya kualitas guru dan tenaga kependidikan, di mana di sini kekurangan guru yang berkualitas sehingga distribusi guru yang tidak merata untuk wilayah-wilayah terpelosok. Selanjutnya, yaitu manajemen dan tata kelola, di mana di sini yaitu adanya keterbatasan data dan informasi ketersediaan data untuk memadai pengubahan keputusan yang tepat. Yang kelima, faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini bisa dipengaruhi oleh faktor peserta didik atau anak didik tersebut. Yang eksternalnya seperti faktor keterbatasan anggaran, di mana keterbatasan anggaran dari pemerintah menjadi kendali dalam pengembangan program pendidikan. Yang kedua, yaitu keterlibatan masyarakat yang masih rendah. Analisis manajemen pendidikan di Indonesia untuk menciptakan pendidikan yang ideal, yang pertama sekali yaitu perencanaan, yaitu harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan pendidikan di Indonesia, di mana data dan informasi untuk menentukan keputusan masih harus memadai. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu struktur organisasi yang jelas, serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan pendidikan telah diatur dalam regulasi. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran terus berkembang, seperti adanya dedikasi guru dan tenaga kependidikan yang patut diapresiasi. Yang keempat, pengawasan, di mana di sini yaitu mekanisme pengawasan pendidikan telah diatur dalam regulasi serta evaluasi pembelajaran dan penilaian dilakukan secara berkelanjutan. Negara yang pendidikannya ideal berdasarkan beberapa indikator global seperti Program for International Student Assessment dan lembaga pemeringkatan. Beberapa negara disebut sebagai pendidikan dengan sistem pendidikan yang baik. Yang pertama yaitu Finlandia, yang kedua Singapura,
ketiga Korea Selatan, yang keempat Kanada, yang kelima Belanda. Negara tersebut dikatakan sebagai negara yang pendidikannya ideal dikarenakan satu, negara Finlandia. Negara Finlandia ini terkenal dengan sistem pendidikannya yang berfokus pada pengembangan karakter, kesejahteraan siswa, dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di Finlandia, guru memiliki kualifikasi tinggi dan mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan. Sekolah di Finlandia tidak memiliki ujian nasional dan fokus pada pembelajaran bolistik, berbeda dengan idealisme pendidikan di Indonesia. Yang kedua, negara Singapura. Negara Singapura di sini memiliki sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan bakat dan keterampilan siswa untuk bersaing di dunia global. Kurikulum di Singapura dirancang dengan ketat dan siswa diharuskan mengikuti ujian nasional. Guru di Singapura memiliki gaji yang tinggi dan mendapatkan pelatihan yang intensif. Negara yang ketiga yaitu Korea Selatan. Korea Selatan terkenal dengan sistem pendidikannya yang kompetitif dan berfokus pada pencapaian akademik, sehingga siswa di Korea Selatan mengikuti jam belajar yang panjang dan mengikuti banyak bimbingan pelajar. Pemerintah Korea Selatan memberikan investasi yang besar dalam pendidikan. 4. Negara Kanada. Kanada memiliki sistem pendidikan yang beragam dan inklusif yang mengakomodasi berbagai kebutuhan siswa. Pendidikan di Kanada berkualitas tinggi dan terjangkau bagi semua orang. Guru di Kanada memiliki kualifikasi tinggi dan mendapatkan gaji yang kompetitif. Negara yang kelima, Belanda. Belanda memiliki sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan kreativitas dan kemandirian siswa. Sekolah di Belanda memiliki otonomi yang tinggi untuk merancang program pembelajarannya sendiri. Guru di Belanda memiliki pelatihan yang berkelanjutan dan mendapatkan dukungan profesional yang kuat. Penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikannya sendiri dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada satu model pendidikan yang ideal untuk semua negara. Indonesia masih dalam proses untuk terus mengembangkan sistem pendidikannya dan belajar dari pengalaman negara-negara lain. Jadi kesimpulan, dalam mewujudkan pendidikan ideal di Indonesia membutuhkan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Pemerintah perlu terus meningkatkan investasi dalam pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan juga memperbaiki sistem pendidikan, serta masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam mendukung pendidikan anak. Sekian tugas mikromanajemen tentang idealnya pendidikan di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.